Kita melanjutkan materi kita mengenai buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, sebelum kita ke buku besar utama, karena di dalamnya nanti ada rekapitulasi dengan posting, silahkan mengenai materi yang minggu kemarin yang masih belum dipahami atau belum mengerti, karena terus terang belum 100% Ibu koreksi ya, karena sangat banyak dan kelas-kelas lainnya. Jadi silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, ke halaman 149 nanti. Kemarin materi kita apa aja? Jurnal itu ada berapa sih jurnal khusus? Ada 5, Bu. Ya. Tri apa aja Tri? Jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, Ya. jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Ya, itu jurnal umum. Yang di dalam jurnal umum itu apa? Yang dibuat nanti transaksi apa jenisnya yang masuk ke jurnal umum? Transaksi yang masuk ke jurnal umum yang tidak masuk ke jurnal lainnya. Nah, contoh retur dan potongan harga. Nah, itu dia masuk ke jurnal umum. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ke halaman 149. Nah, 149 kalau jurnal udah ngerti, nanti kita rekapitulasi. Rekapitulasi itu nanti berdasarkan jurnal khusus kemarin ya. Berdasarkan jurnal khusus. Jadi kuncinya harus benar jurnal khususnya dulu. Nah, kita lihat di halaman 149. Ada jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus adalah gambaran tingkat keseluruhan transaksi yang terdapat pada jurnal khusus yang disajikan sesuai akun masing-masing. Jadi transaksi yang terdapat dalam jurnal khusus itu rekapitulasi. Dengan membuat rekapitulasi jurnal khusus dapat diketahui saldo tiap-tiap akun dari jurnal khusus. Nah, karena nanti saldo itu diposting ke buku besar ya. Jurnal khusus menggunakan transaksi dari toko waskita. Nah, contoh yang di depan ya. Nah, jurnal khususnya apa? Ada pertama jurnal pembelian kas. Maka ting-ting rekapitulasi jurnal pembelian. Rekapitulasi itu asal katanya rekap, berarti direkap ya, direkap. Oh, kita lihat dari tabelnya ada keterangan kode akun, kemudian ada debit dan kredit. Nah, pembelian kode akunnya sekian dan seterusnya. Ada 10 juta pembelian, 10.200.000 di debit. Nah, kalian lihat jurnal khusus pembeliannya di pembukuan toko waskita kemarin. Jurnal pembelian di akun pembelian halaman 146. Kalian lihat ada 10.200.000. Sudah direkapitulasinya 10.200.000. Yang diambil adalah saldonya, jumlah dari saldonya. Kemudian ada perlengkapan. Ada perlengkapan. Lihat jurnal pembeliannya di akun perlengkapan masih dalam kolom debit itu ada 750.000. Nah, kemudian di masih jurnal pembelian kolom peralatan kemarin masuk dia serba-serbi. Ingat 2.250.000. Apa yang masuk ke dalam akun serba-serbi kemarin adalah transaksi yang jarang terjadi. Misalnya membeli peralatan. Peralatan itu termasuk apa? Kursi, tas kalian. Nggak mungkin kalian tiap hari beli tas toh. Kan jarang terjadi. Paling kalau banyak duit 1 bulan sekali sudah terlalu sering juga kalau 1 bulan ya. Nah, makanya dia tidak masuk ke kolom lain, dia masuk peralatan. Peralatan akun serba-serbi, misalnya gaji, telepon, listrik, itu kan 1 bulan sekali ya, jarang terjadi, dia masuk akun peralatan. Nah, kemudian utang dagang, lihat akun utang dagang di kredit, di 13 juta 2.
Dia akan balance ya, akan balance. Oke, ke rekapitulasi Ibu nggak menjelas semuanya ya. Yang penting 1 2 kalian ngerti sudah oke toh. Mengenai rekapitulasi jurnal pembelian, ada pertanyaan? Karena ini nanti kalian melanjutkan soal yang kemarin ya, pekerjaannya nanti posting rekapitulasi dan posting buku besar. Buku besar juga nggak detail nanti, karena sama aja nak dengan jasa dulu memindahkan. Kalau jasanya dulu pintar bisa, insya Allah ini bisa. Udah, lanjut ya. Gimana? Kita lanjut. Udah lanjut. Ini cuma segini jaga yang aktif videonya. Ayo yang lainnya mana-mana? Mahira, Sopi, Nonik. Ya, ayo. Kenapa? Yuk. Semuanya diaktifkan video. Kalau nggak nongol wajah di video ini nanti Ibu Alpa. Tetap aja Alpa. Kada Ibu cek lagi nanti. Aktifkan semua videonya. Assalamualaikum Agung, sehat Agung ya. Sopi, ayo yang lainnya aktifkan semua. Nanti Ibu cek lagi berdasarkan yang nongol wajahnya di sini. Walaupun hadir di depannya, tetap di list yang hadir tetap Alpa, kalau nggak nongol wajahnya. Berarti kita lanjut ya ke jurnal rekapitulasi. Jurnal pengeluaran kas, rekapitulasi pengeluaran kas ada di halaman 150. Nah, itu beda ya, akunnya beda. Kemudian keterangan kode akun debit dan kredit. Nah, utang dagang, lihat jurnal pengeluaran kasnya. Tinggal kalian melihat jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas halaman berapa? 147. Di halaman 147. Ya, utang dagang 98. Nah, lihat jumlahnya yang dilihat ya. Utang dagang 98. Kemudian di debitnya ada pembelian 3250 dan seterusnya. Nah, kemudian di pengeluaran kas ada akun serba-serbi, sudah Ibu jelaskan tadi, beban angkut, kemudian beban listrik. Nah, ini terperinci karena akun masing-masing ya, ada akun masing-masing karena banyak transaksi. Ada beban listrik, beban telepon, beban gaji free. Nah, jumlahnya 18.675. Kasnya berapa? Total kas. Nah, lihat kolom akun kas. 1855 sekian. Kemudian ada potongan pembelian yang berasal di utang dagang 120. Oke. Kita satu sesi aja mau Ibu selesai. Ada pertanyaan? Yang lainnya kalau sudah paham 2 contoh itu insya Allah yang lain bisa. Ada pertanyaan? Udah? Loh? Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Berarti yang lainnya diikuti aja selama 1 mengerti. Kita lanjut ke buku besar. Buku besarnya di halaman 1. Nah, buku besar ini sama enak dengan jasa dulu, cuma ada sedikit beda di kodenya nanti, di repnya. Buku besar utama, ini mendengar suaranya di triple ya. Buku besar itu nanti ada buku besar utama dan buku besar pembantu. Ya, ada 2 buku besar. Kalau dulu kita mengenal di jasa hanya buku besar, sekarang ada buku besar pembantu, utama dan pembantu. Nah, sekarang untuk buku besar utama adalah akun sejenis 1 periode akuntansi. Buku besar utama berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi.
Buku besar utama juga berfungsi sebagai alat kontrol atas pencatatan jurnal. Sumber pencatatan buku besar utama perusahaan dagang berasal dari akun jurnal khusus dan jurnal umum. Dari jurnal khusus dan jurnal umum. Kalau di jasa dulu dari jurnal umum. Langkahnya menyusun rekapitulasi, sudah tadi yang barusan kita jelaskan. Yang kedua, menyiapkan akun buku besar yang terdapat pada jurnal umum dan jurnal khusus. Akunnya berapa? Utang dagang, utang bank, beban gaji, beban listrik, itu akunnya apa yang ada di rekapitulasi tadi. Kemudian mencatat akun dalam rekapitulasi jumlah akun pada lajur debit, rekapitulasi jurnal khusus, dipindah ke lajur debit dari buku besar. Jumlah akun pada lajur kredit, rekapitulasi jurnal khusus dipindah ke lajur kredit buku besar. Jadi kalau debit, kalau jadi kredit sama. Nah, posting itu pindah. Ya. Yang keempat, menulis nomor kode akun di bagian atas. Di bagian atas nih, buku kalian lihat. Di kas contoh 111 nih sama. Ya, di atasnya ada 11. Sama, sesuai dengan kode akun di rekapitulasinya. Kemudian yang keempat, mencatat singkatan khusus pada kolom referensi atau rep nomor halaman jurnal khusus. Misalnya jurnal pembelian singkatannya JB, jurnal pengeluaran kas JKK, jurnal penjualan JJ, jurnal penerimaan kas JKM, dan jurnal umum JO. Nah, bedanya itu aja anak dengan jasa dulu. Kalau jasa dulu, repnya kita isi dengan JO.1, JO.2 di repnya. Nah, diambil dari jurnal umum halaman 1. Jadi ambil jurnal umum halaman 2 kalau di jasa kemarin. Nah, kalau di dagang adalah singkatan dari akunnya. Kalau jurnal pembelian disingkat menjadi JB dan seterusnya. Postingnya sama dari rekapitulasi. Kemudian akun yang ada juga sama, ada tanggal, ada keterangan, ada rep diisi dengan singkatan akun tadi, ada debit, kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Enggak ada beda. Tabelnya atau tabel-tabel atau akunnya yang ada enggak ada beda ya. Hanya beda di rep aja, di referensinya. Jadi postingnya sama. Insya Allah kalau kemarin jurnal khusus, jurnal umum memang dikerjakan sendiri, memang ngerti, ini juga pasti ngerti. Justru kuncinya kan, kunci utamanya di jurnal khusus. Nah, jurnal khusus selama dia benar, insya Allah kita merekapnya kan tinggal merekap. Rekapitulasi ini kan dipindah ke posting ke buku besar. Kalau di jasa kemarin kita membuat jurnal umum diposting ke buku besar. Nah, buku besar kita buat neraca saldo. Saldonya dari mana? Nanti saldo yang ini nanti dari mana? Dari akun saldo buku besar. Oke, ke buku besar. Silakan kalau ada pertanyaan, tidak ada yang susah. Berapa ada nanti tinggal kalian ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu Bu di tugasnya kemarin di transaksi tanggal 17, Bu. Apa? Di tugasnya kemarin di transaksi tanggal 17. Transaksi tanggal 17. Kenapa tanggal 17-nya? Nah, itu kan menerima cicilan piutang, Bu. Nah, kalau cicilan itu ditulis yang dibayarnya aja atau dituliskan juga utang keseluruhannya, Bu? Ntar dulu Ibu mencari ya. Tanggal 17 toko wanita ya. Toko Pandawa, Bu. Yang tugas kemarin, Bu. Soalnya oretan-oretan. Kedua, perusahaan dagang, biaya PPT, perusahaan dagang.
Kemarin yang tugasnya dari ini soalnya ini yang satu. Pembukuan dari Pandawa ya kemarin ya. Iya, Bu. Soalnya suaranya ini double-double gitu loh. Bisa, Bu. Yang ditanyain tanggal 17 menerima cicilan utang dari toko Andara sebesar ini ya 1.200.000 atas transaksi tanggal 8. Menerima 17 berarti dia masuk ke jurnal apa Jurnal dulu? penerimaan kas, Bu. Iya. Masuk ke jurnal penerimaan kas tanggal 17. Kasnya berapa? Kasnya berapa? 2.200.000 lah, Bu. Oke, 2.200.000. Kemudian Di kolom masuk kredit akun apa lagi? piutang dagang, Bu, di kolom kredit. Oke, ya piutang dagang 2.200.000. Karena 17 piutang dagang toko Andara sebesar 2.200.000 atas transaksi tanggal 8 mengembalikan barang yang telah ini sekian. Nah, transaksi tanggal 8 ini 8 salah yang dibaca. Menjual barang pada toko Andara 17 transaksi tanggal 8. Menjual barang kepada toko Andala sebesar 4.800.000 dengan syarat faktor 2/10 N per 4 berarti paling berlaku selama 45 hari atau 1,5 bulan ya perjanjian penjualannya. Jadi toko Andalasnya 2.200.000. Kemudian piutangnya tetap 2.200.000. Tagihannya dituliskan, Bu. atas transaksi yang tanggal 8. Tanggal 8 ini dia memberi syarat. Tanggal 8 dapat potongan enggak? Ayo, tanggal 8 tuh masuk ke transaksi tanggal berapa dulu? Transaksi mana dia? Jurnal apa? Jurnal penjualan, Bu. Oke, jurnal penjualannya terdapat berapa? 4.600.000. Nah, di penerimaan kas karena itu menerima atas transaksi itu sudah ditentukan uangnya, berarti ada yang ditransaksi itu adalah 2.200.000. Berapa yang didapat? Apa akun mana? Akun piutang tagihan. Ya, oke. Dah ya. Iya, Bu. Terus kemudian yang selanjutnya tadi buku besar. Mengenai buku besar silakan kalau ada pertanyaan. Karena nanti kalian Untuk tanggal membuat tanggal 31, Bu. Loh, Halo, Bu. ya. Untuk di kolom tanggal itu di tanggal bulan terakhir semua, Bu. Tanggal terakhir. Yang mau ditanyakan tanggal berapa? Enggak, di buku besar nih kulihat di kolom tanggal isinya tanggal 31 semua, Bu. Memang gitu kok, Bu? Iya, kalau buku besar sama semua akhir bulan karena itu kan sudah terakhir karena saldonya yang akan nunggu akhir bulan. Saldo itu akan kelihatan di akhir bulan kan? Ya, terperinci karena itu kan sudah akun masing-masing, dia masuk akun masing-masing. Jadi misalnya kamu cek ini ya, ceknya pengeluaran kas saya bulan ini berapa, apa aja pengeluaran kas atau penerimaan kas kita atas apa aja, berarti kan di akhir itu kita akan melihat saldonya di akhir bulan. Jadi kita nggak mengecek setiap hari saldonya, karena yang dibuat setiap hari itu adalah pencatatan. Setelah selesai pencatatan, misalnya ini ya, yang nanya tadi Tri ya. Tri apa Sohe? Oke, Bu. Oh ya, misalnya gini Sohe, kamu mencatat setiap hari bulan ini aja ya, bulan ini mau selesai ya, atau bulan Desember kemarin. Desember kamu catat setiap hari beli ini, bayar ini, dan sebagainya. Pas namanya pembukuan, tidak mungkin kamu membuat jurnal setiap hari untuk pembukuan ya. Nah setelah itu, lalu setelah selesai bulan Desember, kamu buatlah jurnalnya.
Ya, jurnal umum, membeli ini atas apa. Setelah membuat jurnal umum, lalu kamu membuat untuk dagang ya. Untuk dagang, lalu kamu jurnal khusus ya untuk dagang. Lalu kamu rekap. Tadi bulan Desember itu berapa sih uang saya keluar? Berapa apa yang barang saya beli? Apa yang saya jual? Berapa uang yang saya terima? Nah, gitu. Nah, setelah itu lalu kita memposting ke buku besar masing-masing, dan di posting itu nanti akan kelihatan saldo dari akun itu masing-masing. Saldonya berapa, penjualan saldo ini berapa, saldo kas berapa, saldo piutang berapa. Namanya memang saldo tetap tanggal akhir bulan, karena tutup buku itu adalah dilakukan setiap akhir bulan, dan perusahaan akan menutup secara klasikal pada akhir tahun. Ya. Makanya pembukuan per 31 per 30. Kan di atasnya ya. Neraca saldo per 31 Desember 2000 sekian atau per Juli per sekian. Pasti pernya. Ya, per artinya per akhir bulan. Oke, ya, udah. Ke buku besar silakan. Sudah ngerti semua? Yuk, semua nyahut yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Mahira senyum-senyum terus sama siapa nih Mahira? Kalau nggak ada, tugasnya kalian membuat rekapitulasi dan memposting ke buku besar dari toko Pandawa, dari yang kalian buat jurnalnya kemarin. Yang kemarin, nah soal yang kemarin kalian buat rekapnya dan diposting ke buku besarnya. Nah, dikumpul tanggal hari ini 29, 30, 31. Akhir bulan ya. Sampai 31. Ntar dulu Januari ini, Januari tanggal 30, 31 ya hari Minggu. Oke, tanggal 31. 31/1/2021. Suhe maunya tanggal jam berapa Suhe? Malam lagi aja Bu, biar enak rekapnya. Ya, sampai jam berapa? Ayo Suhe nerimanya. Jam 9 lah, kalau kemarin jam 8 masih ada yang telat Bu. Oh ya, jam 21.00. Ya, di list sambil di list ya Suhe. Jadi listnya nanti Ibu kasih tanda bintangnya. Jadi kan nggak hilang. Ini Ibu catat rekapitulasi dan buku besar dari toko Pandawa. Pandawa. Halaman berapa sih? Satu berapa ntar dulu. 156 ya, ini ada tugas minggu kemarin. 156. Ada pertanyaan mengenai tugas, Ibu cek kembali absennya. Tolong semuanya aktifkan Buku besar utama aja videonya. kalau Bu. Buku besar utama aja kalau Bu. Buku besar, kalian membuat buku besar pembantu. Di dalam buku besar utama itu, sebentar. Di dalam buku besar utama itu kan ada dua materinya, rekapitulasi dengan posting ke buku besar. Ya, itu yang kalian buat. Buat rekapnya dulu, baru memposting. Karena tanpa merekap nggak bisa memposting. Kalau jurnalnya khususnya kemarin benar, insya Allah rekapnya benar. Kalau rekapnya benar, insya Allah mempostingnya benar. Ingat, semua di portofolio dibuat tanggal supaya pengecekan ya. Kita absen kembali, nongolkan semua. Aktifkan semua videonya. Rafri, Nur Safira, Fatur, Dia, Sabina, Novita, Mahira,
Nurul, Suhendra, Nunik, Tri, Dina, Kartika, M. Pajar, Wahyu. Minggu kemarin nggak masuk ya, Wahyu? Baru ini masuk ya? Nggak? Baru kemarin, Wahyu. Bu. Minggu kemarin enggak? Minggu kemarin ada kok. Iya, Bu. 2 minggu, kamu baru sekali ini masuk. Kita 3 kali, sebenarnya 4 kali. Cuma minggu kemarin kita kan ada acara. Yang pertama masuk, Bu. Masuk yang pertama? Iya, masuk. Oh ya. Kemudian Agung, sekali izin. Dila. Dila, Hernita. M. Patur, M. Rizky Ramadan, ada enggak nih? Maulida, Kartika, M. Rido. 19. Sopi. Suhendra, Sylvia enggak ada. Ini aja orangnya. Kartika, Hernita, Tri tadi ada. Tiara enggak ada. Sylvia tadi ada enggak nih? Amelia, Sylvia, enggak ada ya Sylvia ya. Dila, Amelia, Diah, Mahira, Nonik, M. Fatur Rahman, M. Rizky Ramadan. Enggak ada nih, deretan atas Agung, Agustiadi kemana? Yang hari lain masuk enggak Agustiadi? Jarang, Bu. Ini enggak pernah masuk nih sama Ibu nih, Agustiadi. Agustri enggak ada ya? 3. Anissa Fira. Bentar, enggak ada nih. Bernita sudah 2 minggu sekali masuk. Bernita Bilda juga baru sekali masuk. Dila tadi ada. Dina. Mana Dina tadi? Halo, Dina ya. Dina, dia, Hernita, Kartika, M. Fatur 14, Fatur Rahman, M. Rizky Ramadan nggak ada, Mahira, Maulida tadi mana wajah Maulida? Keluar sudah Maulidanya. Ada, Bu. Nah, wajah kamu mana Maulida? Mana sih Maulida nih? Oke, ya, oh, ada Maulida aktif kok anaknya. Terima kasih ya Maulida ya. Pajar tadi ada nggak? Loh? Ada, Bu. Nggak ada nggak? Hadir, Bu. Oh, hadir Pajar gantengnya. 18. M. Rido Dwi ada tadi. 20 Nopi, nggak ada. Nonik. Loh, Nonik. Hadir, Bu. Iya, ada. Nur Safira. Nopita. Keluar, Nopita. Ada, Bu. Oh, ada. Nopita, Nonik, Nur Safira. Hadir, Bu. Wajah kamu mana Nur Safira? Oke. Nurul, Rafri. Nah, Rafri ini ada nongol tadi. Tapi hilang.
25. Loh, Rapri mana Rapri? Oh, nih rambutnya. Tebalnya. Rambutnya ditipisin Rapri. 27 Rika. Rika, halo Rika. 26 Rika. Rika masih ada? Ini udah pakai HP, ini susah ngeceknya. Halo Rika. Nah, keluar sudah Rikanya. Rizky Dwi enggak ada. Sabina, Sopi, Suhendra, Sylvia. Sylvia ada enggak? Enggak ada Sylvia. Baru sekali masuk Sylvia. Tiara Dewi ini baru sekali masuk. Tiara Dewi ada? Enggak ada. Hari lain Tiara Dewi masuk enggak? Kadang-kadang, Bu. No, kadang-kadang. Ini Alfa lagi. Kemudian Tritabah. Nah, Pera kemarin ada nongol tugas, nggak pernah ada masuk nih, gimana nih? Ini anak nih dipaksa nih masuk nih. Yang dekat dengan Pera siapa? Vera Atau di hari lain masuk nggak Pera? Kadang-kadang, Bu. Peranya masih kadang-kadang, sama Ibu nih nggak pernah masuk. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan pada sehat. Jangan lupa tugasnya. Kalau mau nilainya nggak turun. Ya. Kalau bisa jangan turun ya, kasihan ya. Apalagi yang mau kuliah. Kemarin merasakan. Oke, kalau tidak pertanyaan, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recordnya, Dur.